Kali ini saya akan merangkum alur cerita film Togo yang dirilis tahun 2019. Disutradai oleh Erikson Core dan dibintangi oleh William Dafoe sebagai Sapela bersama anjing kesayangannya bernama Togo. Film ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 1925, di mana pada saat itu kota kecil bernama Nome di Alaska mengalami musibah wabah mematikan. Banyak penduduk, terutama anak-anak, terserang penyakit difteri dan menyerang ribuan orang di kota kecil tersebut. Namun bukan berarti penyakit tersebut tidak ada obatnya. Obat dan serum difteri berada di pusat kota yang jaraknya sangat jauh, sekitar 600 mil lebih dari kota Nome. Dan kebetulan sekali saat itu musim salju. Kendaraan apapun tak bisa memasuki kota kecil tersebut. Bahkan pesawat juga tak bisa terbang melewati badai salju. Namun ada satu kendaraan yang bisa melewati cuaca yang buruk itu, yaitu kereta luncur yang ditarik dengan beberapa anjing. Kini Sapela dan anjing kesayangannya akan melakukan misi perjalanan mengambil serum tersebut. Misi ini melibatkan 20 kereta luncur, di mana di setiap perjalanannya Sapela dan Togo paling jauh jaraknya dan mampu bertahan di cuaca yang buruk. Gimana kisah kelanjutannya? Tetap berada di video ini karena saya akan menceritakannya dari awal saat Togo masih kecil. Pada tahun 1913 di Nome, Alaska, Sapela dan istrinya Constance menyambut anak anjing Siberia Husky yang baru lahir. Sapela ini kerjaannya atau profesinya seorang mouser yang mengendalikan para anjing menyeret kereta luncur. Kendaraan ini sangat berguna pada masa itu. Sebagai mouser, Sapela mempunyai banyak anjing. Ia berternak anjing berjenis Siberia Husky. Constance, sang istri, nggak tahu kenapa pengen memelihara anjing yang baru lahir tersebut untuk tinggal di dalam rumahnya, beda sama anjing lainnya yang tinggal di dalam kandang. Namun Sapela sama sekali tak menujuinya, karena anjing kecil tersebut jahil dan nakal, selalu mengganggu Sapela saat bekerja, membuat Sapela kesal. Namun anjing kecil tersebut sangat lincah dan cepat. Constance meminta Sapela untuk dijadikan anjing peluncur, seperti anjing lainnya. Tapi tetap saja Sapela menolaknya dan ngeremehin anjing kecil tersebut. Karena selalu buat onar, Sapela berniat akan memberikan anjing kecil tersebut ke temannya. Constance bersedih dan ngambek sama Sapela yang wataknya keras. Keesokan harinya, saat Sapela dan Constance sedang benerin atap rumah, tiba-tiba temannya datang dan mengembalikan anjing kecil tersebut ke mereka. Karena nggak kuat sama kelakuan anjing yang suka jahil dan bikin onar. Constance sangat senang anjingnya telah kembali. Sore hari, Sapela akan melatih para anjing peluncurnya. Namun terlebih dahulu, Sapela mengandang anjing kecil yang selalu bikin onar, serta menutup celah-celah kandang dengan batu. Jadi walaupun anjing kecil ini di kandang, dia bakal gali lubang lewat celah-celah sisi kandang, maka dari itu Sapela menutupnya dengan batu. Sapela berangkat melatih para anjingnya, tapi anjing kecil tersebut seperti tak ingin jauh-jauh dari Sapela. Ia mencoba menggali. Nah, kali ini ia tahu ada batu yang menghalanginya. Kini ia menggali lebih jauh lagi dan dalam. Alhasil anjing kecil tersebut berhasil keluar dan mengejar Sapela. Ia terus berlari sampai akhirnya bertemu Sapela dan mengganggu para anjing peluncurnya. Saat itu ada kawanan kerabu. Anjing kecil tersebut mengejarnya, membuat para anjing peluncur ikut-ikutan mengejar. Sapela benar-benar kesal karena membuat dirinya terjebur ke sungai. Karena terus-terusan selalu bikin rusuh, Sapela berniat akan memberikan anjing kecil tersebut ke seseorang. Berarti kedua kalinya ia memberikan kepada orang. Namun, lagi-lagi anjing kecil tak mau jauh dari Sapela. Ia mencoba keluar dari rumah pemilik barunya dan nekat menerobos ke jendela kaca, lalu berlari menemui Sapela. Sapela yang sedang melatih para anjing peluncurnya terkejut melihat anjing kecilnya kembali. Lalu ia memegang anjing kecil tersebut, namun ada bekas darah di tubuhnya. Dia terluka saat menerobos jendela kaca. Sapela mencoba membawa ke kereta luncur, namun anjing kecil tersebut tak mau. Ia malah ingin berlari bersama para anjing peluncur. Kali ini Sapela membiarkannya berlari bersama para anjing peluncur. Awalnya Sapela menaruhnya di belakang. Namun di perjalanan Sapela melihat anjing kecil tersebut lebih cepat dari anjing lainnya. Akhirnya Sapela menaruhnya di barisan paling depan. Dan hasilnya kereta meluncur lebih cepat dari biasanya, membuat Sapela senang. Dia yang tadinya benci sama anjing kecil tersebut kini menjadi suka. Sapela memberikan dia nama Togo. Seperti sang Laksamanan memimpin pasukannya. Gak cuma cepat, Togo juga anjing yang tahu sopan santun terhadap majikannya. Togo disuruh masuk ke kamar tuannya, namun Togo gak mau. Dia tetap menunggunya di depan pintu kamar.
2 tahun kemudian, Sapela dan Togo bersama anjing peluncur lainnya mengikuti perlombaan Al-Alaska Sweepstakes, di mana perlombaan ini rute Mauser yang dilalui sangat jauh. Biasanya dari garis start sampai finish memakan waktu 3-5 hari. Wah, gila ya. Ini pertama kalinya Sapela dan Togo mengikuti perlombaan. Lawan mereka juga juara Mauser dunia, yang sudah pasti gak gampang melawannya. Saat akan sampai di garis finish, Togo dengan sangat cepat berlari, membuat para anjing yang di belakangnya ikut berlari sangat kencang. Togo dan Sapela menyelip Mauser juara dunia tersebut, hingga akhirnya Sapela dan Togo memenangkan perlombaannya dan mendapatkan hadiah piagam serta uang $5.000, membuat Sapela dan Constant bangga kepada Togo. 10 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1925, Togo berusia 12 tahun, usia tua untuk seekor anjing. Saat itu, Sapela dan Togo bersama anjing peluncur lainnya akan pergi ke kota Nome untuk membeli makanan. Saat sesampainya di kota Nome, Sapela kebingungan karena supermarket dan rumah lainnya pada tutup dan sangat sepi. Dan salah satu warga di kota kecil tersebut datang menghampiri Sapela, memberitahu bahwa sedang terjadi wabah mematikan difteri di kota ini. Kebanyakan anak-anak terserang penyakit difteri, dan kebetulan sekali wali kota dan para warga sedang rapat. Mereka mencari Sapela, langsung saja Sapela menemui wali kota. Georgie sebagai wali kota mendapat kabar bahwa serum atau obat difteri sudah ada, namun berada di pusat kota, di Nenana. Perjalanan dari Nome ke Nenana sekitar 600 mil. Georgie mencoba meminta petugas pusat kota untuk mengirim serum tersebut menggunakan pesawat. Sapela yang baru saja dari luar dan melihat badai akan datang tak yakin pesawat terbang itu bisa sampai sini. Itu terlalu bahaya. Namun Sapela menawarkan dirinya akan mengambil serum tersebut menggunakan kereta luncur bersama Togo. Hal itu disetujui oleh Jepet, wakil wali kota, karena dia pernah mengirim berkas lewat Sapela ke kota Nenana selama 4 hari. Lalu Sapela keluar dan akan pulang. Namun Dr. Curtis menghampiri Sapela dan mengajaknya ke rumah sakit. Di sini Sapela melihat banyak sekali anak-anak sedang dirawat dan sekarat. Sapela benar-benar gak tega melihatnya. Lalu Sapela pulang dan mempersiapkan kereta luncurnya untuk perjalanan panjang. Constant, sang istri, gak mengizinkannya melihat Togo yang berusia 12 tahun, tua bagi seekor anjing, dan membahayakan nyawa mereka berdua. Namun Sapela tetap bersikeras untuk mengambil serum tersebut. Saat itu juga Georgie datang ke rumah Sapela, memberitahu bahwa pesawat terbang tak bisa mengirim serum ke sini karena cuaca yang sangat buruk. Akhirnya wali kota meminta Sapela untuk mengambil serum tersebut. Waktu subuh, Sapela pamit kepada Constant. Sebenarnya ini misi yang sangat berbahaya. Constant tak tega melihat Togo dan Sapela yang sama-sama tuanya melakukan perjalanan ini. Namun harus gimana lagi, anak-anak harus diselamatkan. Sapela berangkat bersama Togo di barisan paling depan, memimpin para anjing di belakangnya. Banyak sekali rintangan yang harus dilewati Sapela dan Togo, dari menaiki bukit terlebih dahulu sampai mereka hampir jatuh ke jurang. Namun Togo anjing yang sangat pintar. Ia mengajak anjing lainnya untuk naik menghindari jurang tersebut. Namun kaki Togo terluka dan harus dibawa ke penginapan untuk istirahat. Di penginapan pertama, mereka bertemu Amituk dan Atik Talik, pemilik penginapan tersebut. Atik Talik mengobati luka Togo, agar besok Togo bisa melanjutkan perjalanannya. Keesokan harinya, Sapela dan Togo melanjutkan perjalanan. Kali ini, Sapela memutuskan untuk memotong jalan, melewati sungai besar yang beku, bernama Norton Sound. Ini rintangan kedua mereka, di mana es yang beku mulai retak. Sapela menyuruh Togo untuk terus berlari. Dan akhirnya, mereka berhasil melewati Norton Sound yang mengerikan tersebut. Karena hari sudah sore, Sapela memutuskan untuk beristirahat di penginapan kedua dan bertemu dengan Tumilak, pemilik penginapan tersebut. Tumilak terheran melihat Togo. Menurutnya, Togo beda dari anjing lainnya. Togo terlihat ingin bergegas melanjutkan perjalanannya, mengambil serum untuk anak-anak yang sedang sekarat. Sedangkan di kota Nome, wali kota mengundang Constant dan memberitahu bahwa dari pusat kota juga mengirim serum tersebut melalui para monster. Dan ini tak diketahui oleh Sapela. Menurut Georgie, ini akan memakan waktu lebih cepat. Jadi nantinya monster yang membawa serum bertemu dengan Sapela di jalan. Namun, Constant menjelaskan, suaminya pasti melewati Norton Sound dan kemungkinan tak bertemu dengan monster pembawa serum di jalan yang dilaluinya. Karena Sapela memotong jalan, Georgie mulai migran di sini. Yang dilakukannya hanya berdoa agar Sapela bertemu dengan monster pembawa serum. Keesokan harinya, Sapela melanjutkan perjalanannya melewati hutan pinus. Di sini, Togo melihat para karibu dan mengejarnya, membuat Sapela salah arah.
yang harusnya ke kanan malah ke kiri. Namun ini sebuah keberuntungan bagi Henry, monster pembawa serum. Ia melihat Sapela melintas, lalu Henry mengejarnya dan terus berteriak. Dikira Sapela tak mendengarnya, namun itu salah. Sapela putar arah dan menghampiri Henry yang kelelahan bersama anjing peluncurnya. Mereka kembali ke penginapan kedua milik Tumilat. Di sini Henry merasa kasihan kepada Togo karena Togo sangat kelelahan dan menyuruh Sapela untuk meninggalkannya di sini. Namun Sapela menolak dan menggerap Henry. Togo anjing pemimpin, jika dia tak memimpin para anjing peluncur, misi ini kemungkinan akan gagal. Sapela mungkin belum makan, ia meminta maaf kepada Henry. Sebenarnya Henry niatnya baik, ia hanya kasihan kepada Togo. Keesokan harinya, Sapela melanjutkan perjalanan. Dia lagi-lagi akan melewati Norton Sound yang bisa membahayakan nyawanya. Namun itu jalur paling cepat, Sapela tetap akan melewatinya. Tapi Norton Sound beda dari yang kemarin. Kini esnya mulai pecah dan akan terpisah. Sapela nekat melewati Norton Sound tersebut demi kota Nom. Sapela meneriaki para anjingnya untuk terus berlari. Mereka akan dikenang jika misi ini berhasil. Togo dengan semangatnya berusaha melewati Norton Sound yang mengerikan tersebut. Saat hampir sampai, es yang ditumpangi mereka terpisah dengan daratan, sekitar 4 meteran. Sapela mengandalkan Togo, ia melempar Togo ke daratan untuk menarik es besar. Togo dengan sekuat tenaga menarik es tersebut dan berhasil. Togo menyelamatkan kawanannya dan Sapela. Sapela memutuskan untuk beristirahat di penginapan pertama, di mana Atik Talik menangis melihat Togo, karena Togo kondisinya sangat sekarat. Namun jika Togo tak memimpin para anjing peluncur melewati badai, perjalanannya kemungkinan akan terhenti. Hanya Togo lah yang bisa memimpin para anjing agar lebih cepat sampai. Sedangkan di rumah sakit anak-anak hampir mati. Gunner, monster yang akan menyusul Sapela, dia menemui Constant dan meminta anjing pemimpin kepada Constant untuk mendampingi anjing miliknya bernama Balto. Constant memberikan Fog, anjing yang akan mendampingi Balto. Saat itu juga Gunner menyusul Sapela. Kita kembali ke Sapela. Tinggal rintangan satu lagi, yaitu menaiki bukit. Sapela membawa Togo dan anjing lainnya menaiki bukit, dan dia berhasil. Lalu mereka melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, Sapela sangat kelelahan, membuat dirinya pingsan dan tertidur di kereta luncur. Beberapa jam kemudian, Sapela terbangun karena keretanya berhenti. Ternyata Togo tergeletak, ia tak mampu berlari lagi. Di sini mereka pasrah dan bakal mati kedinginan di sini. Namun tiba-tiba, Joe datang, pemilik penginapan terdekat bersama Gunner membawa mereka ke penginapan. Di sini, Gunner langsung membawa serum tersebut ke kota Nom. Sesampainya di sana, Gunner memberikan serum tersebut ke wali kota. Lalu muncul wartawan membingungkan Gunner. Dia menanyakan siapa nama anjing yang memimpin. Gunner menjawab Fog milik Constant. Namun wartawan tersebut menyarankan yang lain karena namanya seperti serigala. Gunner menjawab Balto. Seketika itu juga wartawan memotonya dan akan diberitakan Balto si anjing penyelamat kota Nom. Sampai-sampai akan dibuat patung Balto. Wah, enak banget ya. Terus Togo gimana? Dia yang sebenarnya menyelamatkan kota Nom sampai-sampai mau mati. Sapela dan Togo yang kondisinya lumayan membaik kembali ke kota Nom menemui Constant. Constant dan Sapela sangat kecewa karena yang diberitakan bukan Togo melainkan Balto. Pada saat itu juga mereka kedatangan tamu yang tiba-tiba memberikan bingkisan banyak banget. Disusul dengan Dan yang tiba-tiba ngasih selimut kepada Togo. Dan kali ini para warga Nom mengucapkan terima kasih kepada Togo dan Sapela. Para warga tahu bahwa Togo lah yang menyelamatkan mereka. Saat dini hari, Sally datang bersama ayahnya, mengucapkan terima kasih kepada Togo. Di sini, Sally mengatakan apakah Togo akan mati. Sontak membuat Sapela sakit hati, karena memang benar Sapela belum siap kehilangan Togo. Beberapa hari kemudian, Sapela kembali bekerja mengendari kereta luncur. Namun Togo yang masih sakit tak diperbolehkan ikut oleh Sapela. Saat Sapela berangkat, Togo melihat dari jendela dan berusaha mengejar tuannya. Togo berhasil membuka pintu dan bergegas berlari menemui Sapela. Sapela dan Constant tahu bahwa Togo tak ingin jauh-jauh dari tuannya. 2 tahun kemudian, Togo menjadi ayah dan memiliki banyak anak. Orang-orang kini membeli anjing Siberia Husky dari keturunan Togo yang terkenal lincah, cerdas, cepat, dan setia. Di tahun 1929, Togo meninggal dunia. Walaupun Balto telah menerima patung untuk menghormatinya,
Togo tetap dikenang banyak orang karena membuat lari terpanjang dan menjadi pahlawan sejati kota Nome. Pada tahun 2011, majalah Time menyebut Togo hewan paling heroik sepanjang masa. Terima kasih Togo sudah menyelamatkan warga Nome. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Semoga kalian paham alur cerita yang saya bawakan. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini, jangan pernah putus asa. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini, jangan pernah putus asa. Karena jika asa huruf terakhir diganti U, jadinya putus A. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.